may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilillahu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan, kesehatan kepada kita semua, sehingga terhindar dari wabah penyakit, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk beramal saleh dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju kepada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hamba yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Pada kesempatan ini, perkenanlah kami Muhammad Fitri, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Banjar, bertugas di kantor urusan agama Kecamatan Sungai Tabuk, menyampaikan tausiah dan berbagi informasi dengan judul Wudu, Ikhtiar Mencegah Penularan COVID-19 dan Hikmahnya. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Dalam Islam, bersuci atau taharah memiliki posisi yang sangat penting, bahkan menjadi bab pertama dalam pembelajaran fikih. Bersuci merupakan perintah agama yang dikatakan selevel lebih tinggi dari sekedar bersih-bersih, sebab tak setiap yang bersih adalah suci. Taharah terbagi menjadi dua, yakni bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Bersuci dari najis dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dengan tingkatan najis. Berat mukhaladah, sedang mutawasitah, ringan muhaffafah. Sementara bersuci dari hadas dilakukan dengan wudu untuk hadas yang kecil dan mandi untuk hadas yang besar, atau tayamum bila dalam kondisi terpaksa. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, perintah bersuci ini mengandung hikmah atau kebijaksanaan. Setidaknya ada 4 hikmah tentang disyariatkannya taharah, sebagaimana disarikan dari kitab Al-Fiqh Al-Manhaj ala Majhabil Imam Asy-Syafi'i, karya Mustafa Al-Kin, Mustafa Al-Bukha, dan Ali Asy-Syarbaji. Pertama, bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup bersih dan menghindari sesuatu yang kotor dan jorok. Karena Islam adalah agama fitrah, maka ia pun memerintahkan hal-hal yang selaras dengan fitrah manusia. Kedua, menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Orang Islam mencintai kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman. Islam tidak menginginkan umatnya tersingkir atau dijauhi dari pergaulan lantaran persoalan kebersihan. Seriusnya Islam soal perintah bersuci ini menunjukkan komitmen yang tinggi akan kemuliaan para pemeluknya. Ketiga, menjaga kesehatan. Kebersihan merupakan bagian paling penting yang memelihara seseorang dari terserang penyakit. Ragam penyakit yang tersebar umumnya disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Karena itu tidak salah pepatah mengungkapkan, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Anjuran untuk membersihkan badan, membasuh wajah, kedua tangan, hidung, dan kedua kaki berkali-kali saban hari relevan dengan kondisi dan aktivitas manusia. Sebab anggota-anggota tubuh itu termasuk yang paling sering terpapar kotoran. Keempat, menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah. Tidak hanya bersih tapi juga suci. Dalam sholat, doa, dan munajatnya, seorang hamba memang seyogyanya suci secara lahir dan batin.
bersih jasmani dan rohani. Karena Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Taharah sebagai perlindungan diri dari virus corona. Dalam persoalan taharah, sesungguhnya tanpa disadari, mengandung muatan untuk menghindarkan diri dari kuman penyakit. Karena itu, syariat Islam tidak hanya mengatur ketentuan menyangkut media bersucinya, berupa air atau tanah, tetapi juga mengatur tata cara bersucinya. Dalam hal membersihkan kotoran tertentu, diperlukan hingga 7 kali siraman dengan air yang mengalir. Yang diantara itu harus membersihkan bagian yang terkena najis tertentu itu dengan tanah. Najis dalam pengertian luas adalah segala sesuatu kotoran yang berbahaya bagi tubuh, termasuk kuman penyakit semacam COVID-19. Agar tubuh tetap bersih dan menghindari berbagai penyakit, sunnah Rasul menuntun untuk bersiwak atau gosok gigi, utamanya hendak tidur, setelah makan, dan hendak sholat. Berwudu dengan benar yang disunahkan dimulai dengan berkumur dan istinsyak atau menghirup air ke dalam rongga hidung adalah cara yang baik untuk menjaga masuknya virus ke dalam tubuh. Lalu membasuh muka, kemudian menyapu kepala, yakni menggosok-gosokkan jari yang basah ke seluruh bagian kepala. Ada hal yang sangat penting dan baik untuk membangkitkan seluruh saraf di bagian kepala. Coba lakukan dengan benar dan rasakan manfaatnya. Secara keseluruhan, aspek penting lain dalam ritual berwudu adalah menstabilkan suhu badan pada pengaturan temperatur normal, sehingga tubuh akan terasa lebih segar. Maka sangat wajar jika dalam menghadapi corona, berwudu ini direkomendasikan dan dianjurkan banyak pihak. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Demikian juga syariah mengatur pakaian menutup aurat yang tidak hanya bermakna secara etis, tetapi juga untuk menjaga kesehatan. Selain itu juga disunahkan memakai wewangian karena renik patogen cenderung berbau busuk dan tidak nyaman di lingkungan yang wangi. Mengingat suhu tubuh manusia normal adalah kisaran 36,5 sampai dengan 37,3 derajat Celcius. Tidak didesain mengalami kejutan suhu. Sangat tepat mandi sebelum matahari terbit dan sebelum tenggelam. Dan agar tidak terjadi shock suhu, awali dengan berwudu. Atau saat kehujanan, beradaptasi dulu dengan air biasa dan tidak langsung mandi dengan air panas. Dalam hal menjaga kebersihan lingkungan, sunnah mengajarkan mengalirkan air tergenang, menutup bejana, menutup makanan dan minuman, menimbun bangkai dan hal-hal yang berbau busuk, menutup pintu dan jendela sebelum malam tiba, dan membuka sebelum matahari terbit. Juga menutup mulut saat batuk, menguap atau bersin. Khusus bersin disertai dengan untuk saling mendoakan. Dalam hal-hal tertentu, sorban dan cadar sebagai kesunahan sering dipandang sebelah mata, padahal berguna fungsional sebagai pelindung kepala di saat hujan dan panas terik, penutup hidung, melindungi wajah dan kepala dari tiupan angin dan debu. Singkatnya, ia berfungsi multiguna, termasuk sebagai pengganti masker, penghangat tubuh di saat dingin, dan lain-lain. Belakangan baru disadari dan beredar kabar bahwa muslimah yang bercadar lebih kecil terjangkit virus corona. Subhanallah. Tentu masih banyak hal tentang menjaga kebersihan diri dan lingkungan yang bagi seorang muslim sudah menyatu dalam kehidupan keseharian. Tentang menjaga kesucian ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Kerabat dengar Suara Banjar rahimakumullah. Kajian medis dari wudu mencegah infeksi virus dan kuman. Umatku kelak di hari kiamat akan dipanggil putih bersih karena bekas wudunya di dunia dulu. Hadis riwayat Bukhari. Dr. Ade Hasman dalam bukunya yang berjudul Rahasia Kesehatan Rasulullah menjelaskan
Wudhu merupakan pembasuhan dan pengenceran populasi mikroorganisme, sehingga menurunkan risiko penyimpangan oportunistik. Di samping itu, wudhu juga memfasilitasi regenerasi selaput lendir, yakni pergantian sel-sel lama dan baru. Kestabilan kulit ditentukan oleh pH atau derajat keasaman dan kelembaban. Bersuci atau berwudu merupakan salah satu metode menjaga kestabilan tersebut, khususnya kelembaban kulit. Kulit yang kering akan berbahaya bagi kesehatan kulit, terutama mudah terinfeksi kuman. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Dimulai dengan mencuci tangan. Kemampuan motorik dan sensorik dari tangan begitu kompleks karena telapak tangan manusia merupakan bagian tubuh yang paling fleksibel dan memiliki interaksi terbanyak dengan dunia luar. Ketika bersalaman, menggenggam, menyentuh sesuatu, tangan manusia tentu kontak langsung dengan segala macam benda di sekelilingnya. Disinyalir, lebih dari 70% penyakit infeksi, penyakit yang disebabkan virus, bakteri, jamur, atau cacing, disebabkan oleh kontaminasi lewat kontak dengan tangan. Dalam dunia medis, protokol standar pertama sebelum bekerja juga dimulai dengan mencuci tangan dan membilasnya dengan sabun, khususnya bila hendak melakukan operasi atau tindakan medis invasif. Wudhu dimulai dengan mencuci tangan kedua belah tangan, kata Dr. Ade Hasman. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Berkumur-kumur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud disebutkan, apabila berwudu, hendaklah engkau berkumur-kumur. Menurut Dr. Ade Hasman, berkumur-kumur melindungi mulut dan tenggorokan dari inflamasi dan membersihkan gigi dari sisa makanan. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Istinsyak atau menghirup air dalam hidung lalu dibuang kembali merupakan suatu perbuatan yang mungkin tidak akan pernah dilakukan orang, apalagi secara rutin, kecuali jika ia berwudu. Menurut ahli bedah tumor, Dr. Bahar Azwar, jika terdapat tumor yang letaknya tersembunyi dalam hidung, maka aliran air dalam hidung yang menyapu area nasofaring tersebut akan menimbulkan pendarahan. Dengan demikian, kegiatan ini merupakan deteksi dini bagi penderita tumor di daerah nasofaring. Struktur jalan napas melalui hidung merupakan basis pertahanan pertama pernapasan dan merupakan wilayah yang terbuka langsung dengan dunia luar. Dalam rongga hidung juga dihuni banyak kuman, seperti Streptococcus, pneumonia, Neisseria, Haemophilus. Sehingga di samping saluran pencernaan, saluran pernapasan merupakan pintu masuk yang sangat mudah bagi banyak penyakit infeksi. Penyakit ISPA atau penyakit saluran pernapasan akut dipastikan merupakan penyakit terbanyak, nomor 1 dari 10 besar penyakit yang diderita masyarakat yang terdata di berbagai puskesmas. Dengan istinsyak, maka ada upaya membersihkan selaput dari lendir hidung yang mungkin terkontaminasi oleh udara kotor serta kuman. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Membasuh wajah. Membasuh wajah membersihkan dari sisa kotoran yang melekat dan sekret yang dikeluarkan oleh kelenjar kulit. Juga mengeliminasi mikroorganisme. Sisa sekret biasanya mudah menjadi media pertumbuhan bakteri. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Membasuh kedua tangan dan kaki. Membasuh termasuk membersihkan telapak kaki penting untuk mencegah berbagai infeksi kuman, khususnya di negara berkembang. Sementara untuk membasuh tangan memutus transmisi jalur infeksi fekal oral.